Akhirnya setelah kebahagiaan datang, Mutiara yang berhasil diselamatkan oleh Kenzo yang berhasil membongkar identitas yang sebenarnya dari Firman, ternyata karma pun langsung diterima oleh Sandra. Ya teman-teman gak salah denger ya. Jadi pokoknya fokus sama video kali ini kita akan bahas Sandra sehabis-habisnya, seseru-seru mungkin. Karena ini beneran bakalan seru dan bakalan bikin kita happy juga. Jadi setelah dipastikan kalau Firman harus kehilangan Sandra, nah Firman kan bingung ya, karena ya balik lagi Firman butuh orang untuk bisa diberangkatkan ke Thailand teman-teman. Nah Firman akhirnya laporan sama Sandra kalau Mutiara tuh pada akhirnya dibawa kabur sama Kenzo. Nah entah gimana ceritanya Sandra marah terus dibawa ke sebuah tempat yang ternyata justru malah Sandra lah yang dibawa ke sebuah ruangan yang isinya perempuan semua. Dan yang ini sudah bisa diindikasikan kalau Sandra yang menggantikan posisi Mutiara untuk pergi ke Thailand. Bahkan sebetulnya Sandra sempat menelpon Kayla, tapi karena Kayla pun juga nggak bisa mendengar suara Sandra dengan sangat baik karena ya namanya juga lagi ditangkap, lagi disandra lah teman-teman ya. Jadi bikin Sandra pun juga nggak bisa berkata apa-apa. Sehingga pada akhirnya ya udah HP Sandra terjatuh, Kayla pun juga ngerasa panik dan aneh. Dan Sandra pun dibawa ke sebuah ruangan. Yap, di ruangan tersebut Sandra terus berteriak-teriak, minta tolong dan merasa bersalah atas apa yang terjadi kepada Mutiara. Yap, mau bagaimanapun juga ini adalah karma yang harus Sandra terima setelah apa yang Sandra lakukan kepada Mutiara. Mungkin kita nggak terlalu notice akan hal ini karena kita pasti akan lebih notice dengan kebahagiaan Mutiara dan Kenzo yang bakal jadian dan selamatnya Mutiara. Tapi karma inilah yang benar-benar harus kita notice juga karena ini sangatlah luar biasa teman-teman. Bagaimana tidak, Kenzo kan tentu aja nanti setelah semua tahu dan lain sebagainya macamnya, ini bakal dibikin kaget ternyata Sandra ini justru menjadi orang yang bakal dikirim ke Thailand menggantikan Mutiara karena Firman yang terlibat masalah hukum tentang perdagangan ilegal. Dan inilah pada akhirnya bikin Kenzo pun nanti semua orang tahu kalau ternyata Sandra ini dan Firman bekerja sama untuk memberangkatkan Mutiara ke Thailand karena masalah ini. Jadi nanti bakal tahu juga. Tapi yang jelas di sini Sandra panik bukan main, teriak-teriak bahkan di sebuah ruangan. Bayangin aja di sebuah ruangan cuma ada Sandra dan beberapa wanita yang lainnya yang berteriak juga, bernasib sama. Karena ya secara logika aja kalau emang mau dikirim ke luar negeri bekerja, kenapa harus naik truk lewat darat terus dibawa ke sebuah mes dulu dan lain sebagainya macam itu gak make sense dan gak masuk akal aja. Dan terbuktikan Sandra yang kena karmanya banget dan justru malah dikirim pergi ke Thailand. Dan masalahnya ketika Sandra harus dikurung seperti ini, gak ada satupun orang yang bisa menolong Sandra. Jadi Mimin benar mengatakan dan Mimin yakin mengatakan kena karma ya karena ini teman-teman. Mungkin ya Sandra bakal selamat yang namanya juga sinetron. Gak mungkin karakter penting seperti Sandra yang antagonis satu-satunya ini bakal dibikin lenyap gitu aja. Gak mungkin lah. Pasti bakal ada selamatnya. Cuman dari hal ini, dari musibah ini, at least dan setidaknya Sandra bisa benar-benar mendapatkan sebuah karma. Kalau pada akhirnya ketika jahat kepada seseorang, akhirnya Sandra pun juga merasakan apa yang Mutiara rasakan. Bahkan jauh dari apa yang Mutiara rasakan sebelumnya. Terbukti Sandra harus mengalami hal seperti ini, menggantikan posisi Mutiara, yang mana ini benar-benar sangat berbahaya. Dikirim ke luar negeri bukan untuk fashion show, bukan untuk holiday, bukan untuk bermain, atau vacation atau apapun itu. Tapi untuk ini, ilegal ini teman-teman. Dan pada akhirnya Sandra menyesali semua perbuatannya. Tapi apa boleh buat? Nasi udah jadi burger teman-teman. Sehingga mau gak mau Sandra harus menikmati karmanya ini. Puas dan juga seneng. Semoga aja sih teman-teman ya. Apalagi setelah ini tuh kan Mutiara bakal tinggal lagi nih di rumahnya Kenzo. Dan bakal bekerja lagi untuk Pak Aditya juga. Jadi seharusnya sih Sandra ini udah gak bisa ya dalam tanda kutip marah-marah sama Mutiara atau bikin masalah lagi sama Mutiara karena apa yang menimpa Sandra di episode sore ini. Ya memang sih ini gak jadi jaminan ya teman-teman. Kalau Sandra tuh gak akan terus kayak gini dan bakal terus bikin kejahatan. Ujung-ujungnya ya Sandra bakal tetap jahat aja gitu ibaratnya. Tapi ya semoga aja minimal Sandra semakin takut untuk gimana caranya
menjahati Mutiara. Walaupun sih Mimin yakin ya, Sandra ini pasti setelah ini terus misalnya nanti selamat dan lain sebagainya macamnya bakal semakin marah sama Mutiara. Apalagi ngeliat Mutiara yang jadian sama Kenzo, bakal pacaran sama Kenzo, Kenzo yang bilang sayang dan lain segala macamnya. Pasti Sandra semakin emosi dan gak mau kehilangan Kenzo dan semakin marah. Jadi bisa dikatakan mungkin justru setelah Sandra selamat, Sandra bisa berkali-kali lipatnya jahat kepada Mutiara. Tapi pelajaran pentingnya setelah Kenzo berhasil untuk ngebongkar kalau misalnya si Bapak Firman ini bukanlah ayah kandung Mutiara, apalagi sudah mendapatkan persetujuan langsung dari Pak Aditya untuk membawa Mutiara pulang, dan lain sebagainya macamnya aja, itu udah menjadi pembelajaran penting bagi Kenzo, Pak Aditya maupun juga Aurel. Kalau memang banyak orang yang jahat kepada Mutiara, apalagi dengan ditangkapnya Sandra dan lain sebagainya macamnya, kronologisnya pun juga semua tahu dan lain sebagainya macamnya, ini justru malah bikin semua orang curiga kepada Sandra. Kok bisa orang seperti Sandra yang gak pernah disangka-sangka bisa ingin memberangkatkan Mutiara dengan cara ilegal untuk bekerja secara ilegal di luar negeri. Dalam tanda kutip ya teman-teman. Dan ini kan berbahaya banget loh. Iya nih kalau kerja di sana, iya nih kalau tinggal di sana. Kalau tiba-tiba pulang tinggal nama, mau bagaimana? Kan Sandra gak bisa tuh tanggung jawab. Tapi justru Sandra yang harus mengalami hal ini. Sandra yang harus mengalami hal keji ini, hal buruk ini. Dan ini pun juga bikin Sandra bener-bener nangis sejadi-jadinya. Senang teman-teman. Semakin Sandra nangis, kita pasti semakin senang. Karena ya balik lagi, ini adalah karma yang layak untuk Sandra. Setelah apa yang Sandra lakukan selama ini kepada Mutiara. Gak ada baik-baiknya. Bahkan mungkin ini terasa kurang cukup lah karmanya. Karena ya dengan semua kejahatan Sandra selama ini benar-benar gak bisa dimaafin lagi. Tapi ya udahlah, kita bersyukur aja. Yang terpenting Mutiara selamat, Kenzo berhasil menyelamatkan Mutiara, bahkan nyatain cinta sama Mutiara. Dan pada akhirnya Kenzo sama Mutiara bakal semakin deket. Mutiara tinggal di rumah, pokoknya bakalan so sweet. Sedangkan Sandra, ya selamat datang di Thailand deh Sandra. Dadah dulu deh. Dadah Sandra. Selamat datang nih di Thailand. Goodbye Sandra. Ya walaupun nanti selamat, at least kita cukup senang lah dengan bagaimana Sandra pada akhirnya bisa mendapatkan karma seperti ini. Mau bagaimanapun juga, Mutiara ini orang baik. Orang baik pasti bakal dilindungi oleh Tuhan juga. Yang mana orang baik pasti bakal dikelilingi oleh orang baik juga. Terbukti Kenzo, Aurel, bahkan Pak Aditya pun juga sampai membela mati-matian Mutiara dan mastiin Mutiara untuk bisa balik lagi ke rumahnya dengan selamat. Wah, bener-bener seneng banget ya teman-teman. Gimana nih? Seneng gak ngelihat Sandra yang akhirnya menggantikan Mutiara pergi ke Thailand? Coba kalau seneng, coba boleh komen di bawah sebanyak-banyaknya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.